Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk kepada hadis yang ke berapa? Kelima. Hadisnya berbunyi, an Aisyata radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar muttafaqun alaih. Ma makna muttafaqun alaih? Bukhari wa Muslim. Tapi kita terjemahkan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, annaha qalat, sungguhnya dia berkata. Siapa yang berkata? Aisyah. Annaha qalat. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya bagus bisa paham perbedaan antara qala dengan qalat. Ya. Selanjutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal layla, beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wajadda, apa arti wajadda? Bersungguh-sungguh atau bersemangat. Maksudnya bersemangat dalam beramal. Wa shaddal mi'zar, dan
menguatkan ikat pinggangnya. Menguatkan ikat pinggangnya. Baik. Hadis ini sering kita dengar, ya, bahwasanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh istri beliau, terutama ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Nabi ketika datang 10 hari terakhir Ramadan, beliau meningkatkan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apa alasannya yang tidur? Kenapa Nabi SAW meningkatkan ibadahnya sebelum terakhir? Ibu-ibu, bahkan Nabi tidak tidur, menghidupkan malamnya, ya. Artinya Nabi tidak tidur, Nabi mengisinya dengan beribadah. Apa saja ibadahnya? Salat, baca Quran, zikir, ya. Di 10 hari terakhir. Kemudian kebiasaan Nabi ini untuk para suami sebenarnya, ya, membangunkan istrinya untuk qiyamul lail, untuk beribadah. Kalau sekarang gimana ibu-ibu? Dibangunkan nggak sama suaminya untuk salat malam? Ustazah, insyaallah, dibangunkan oleh suaminya yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah mungkin dibangunkan oleh keluarganya, enggak apa-apa, orang tuanya atau kakaknya atau adiknya. Kalau yang santri dibangunkan oleh ustazahnya, tidak apa-apa. Jadi jangan marah dibangunkan. Ini merupakan sunnah, membangunkan orang ketika sedang tidur nyenyak, suruh sholat, ya, boleh, nggak apa-apa, jangan dimarahi. Terkhusus ketika kapan? 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wajadda artinya bersungguh-sungguh, artinya meningkatkan semangat, ya, dalam beribadah. Jadi ibadah itu apa ibu-ibu sekalian? Enggak ada apa-apanya. Bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat. Kadang hari ini kita membaca Quran 1 juz misalnya. Besok 2 juz, besok 3 juz. Kadang naik, kadang turun. Begitu juga salat, ya. Salat tahajud, qiyamul lail. Kalau salat wajib kan nggak bisa ditambah lagi, ya. Kalau ibu-ibu pengen nambah salat wajib nggak bisa, dari 5 kali sehari semalam nggak bisa. Yang bisa ditambah salat sunnah, baca Quran, ya, itu bisa sepuasnya, seberapapun bisa. Nah, inilah kaitannya dengan bab yang kita kaji. Babnya tentang bab apa? Mujahadah. Apa di mujahadah? Bersungguh-sungguh, berjihad, ya. Jihad itu artinya kan sungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh. Maka yang dipertaruhkan dalam jihad itu nyawa, ya. Melawan kebiasaan-kebiasaan berat. Arti sesungguhnya kan berperang melawan orang-orang kafir, dan sulit, ya, sulit. Ketika seorang istri melepas suaminya berjihad, kalau sekarang mungkin tidak ada jihadnya sekarang. Ya, jihad dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, jihad dalam menolak syaitan, ya, menolak maksiat, sabar dalam menuntut ilmu, itu jihad. Nah, semuanya itu tentu memerlukan apa? Memerlukan kekuatan, ya. Dan ya, katakanlah aktivitas kita sehari-hari, antuna kan halaqah, baca Quran, salat, itu kan butuh kesabaran, berjihad, ya. Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka ya kita tidak akan berhasil dalam jihad apapun. Makanya kuatkan kesabaran, ya, yang paling penting itu. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama, terutama dalam menuntut ilmu, termasuk juga dalam beribadah. Katakanlah sholat sunnah. Kalau kita biasa meninggalkan sholat sunnah, maka akan tertinggalkan terus, tidak sabar gitu kan. Sebagian orang kan seperti itu, selesai sholat udah pergi, nggak zikir, nggak apa-apa, langsung pergi. Nggak sabar duduk sebentar di masjid, nggak sabar duduk beberapa menit di halaqah untuk membaca Al-Quran. Kalau ibu-ibu, berapa juz baca Quran yang sehari sekarang? Hari biasa. Kalau santri, insyaallah lah, ya, berapa kali? 3 kali halaqah sehari. Itu banyak baca Quran. Nah, ini kan bagi kita yang tidak halaqah gimana? Nah, itu butuh kesabaran untuk melatih kebiasaan itu. Butuh kesungguhan, ya. Nah, jadi cobalah kita niatkan dalam hati kita, ini kan baca Quran untuk saya, gitu kan. Ini kan sholat untuk saya. Jadi apa masalahnya? Masalahnya itu tadi, kita tidak mampu melawan syaitan, tidak mampu melawan hawa nafsu kita yang selalu menginginkan kesenangan, kan, seperti itu. Kalau orang yang benar-benar beribadah itu kan dia pasti senang melakukannya, gitu kan, dengan senang hati, tidak terpaksa. Ya, santriwati semuanya, jangan merasa terpaksa dalam belajar, dalam beribadah, ya. Jangan merasa terpaksa. Membaca Al-Quran, suruh halaqah, dibangunkan untuk ini itu. Jangan merasa terpaksa. Karena itu semuanya itu untuk kita. Semuanya kembalinya kepada kita. Tapi kemudian yang terakhir, ini kebiasaan Nabi, wasyadda mi'zarahu. Artinya menguatkan. Di sini ada beberapa pendapat, ya, apa maknanya menguatkan ikat pinggang. Di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya, artinya beliau itu menghidupkan malam-malamnya. Jadi itu merupakan sebuah peribahasa
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan innahu kinayatun. Innahu kinayatun. Kinayah itu artinya kan sebuah ungkapan gitu kan. Kinayatun anil jidd wa tashmir fil amal. Anil jiddi wa tashmir kan. Tashmir itu artinya ya sama dengan jihad. Ya bersungguh-sungguh, bersemangat dalam beramal. Ada 10 hari terakhir. Wa innahu kadzalika kinayatun an tarkin nisa. Artinya Nabi kalau 10 hari terakhir itu menjauhkan istri-istrinya. Ya. Fokus beribadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian di sini juga dikatakan, nah ini sangat bagus nih Ibu-ibu dan para santri semuanya. Wa hadza min anwa'il mujahadah fal insanu yajibu an yujahida nafsahu fil awqatil fadilah. Artinya apa? Manusia itu diwajibkan, diharuskan untuk bersungguh-sungguh terhadap dirinya fil awqatil fadilah, di waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang utama. Artinya menggunakan momentum, menggunakan kesempatan. Ya. Contohnya apa? 10 hari terakhir itu kan malam Lailatul Qadar. Apa pahalanya ibu-ibu ketika dapat malam Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalikan kata para ulama 80 tahunan. Dengan satu malam itu umpamanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 80 tahun. Nah, umur kita mungkin tidak sampai 80 tahun nantinya. Tapi dengan semalam itu kita bisa membawa kesempatan. Nah, makanya ya sudahlah 10 hari terakhir itu enggak usah tidur lah gitu kan. Beribadah aja lah kerja. Nah, itu namanya memanfaatkan kesempatan. Nah, sama juga di waktu-waktu lain, tidak hanya di 10 hari terakhir gitu kan. Misalnya doa-doa yang mustajab. Santri mungkin tahu. Siapa yang tahu kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa? Kapan? Setelah azan, antara azan dan iqamah. Kemudian kapan lagi? Jumat sore. Ya ibu-ibu ya, Jumat sore. Terus ketika hujan, ya. Kemudian termasuk juga ketika berpuasa, ketika sedang safar, ya. Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan momentum-momentum seperti itu, jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Sama juga dengan sholat juga seperti itu. Sholat sunnah itu kapan? Terutama yang rawatib itu kan setelah sholat wajib. Nah, maka lakukan, jangan nanti gitu kan. Lakukan sekarang juga. Kemudian banyak kesempatan-kesempatan yang lain, puasa, ya, bangun malam. Berupayalah untuk bersungguh-sungguhlah untuk melakukan itu. Kalau para ulama itu enggak mau ketinggalan. Nah, itu bedanya orang-orang para salafus saleh terdahulu dan bahkan para sahabat ya. Mereka jangan ditanya kalau ibadah-ibadah mereka. Sedikit tidur, sedikit makan. Kalau kita kan enggak, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Itu beda-beda tipis perkataannya Ibu ya. Sedikit tidur dengan dikit-dikit tidur. Paham Ibu? Nah, ini perlu diperhatikan ya.
Baik, itu saja. Silahkan istirahat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.